teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas soal ujian Oktober 2024, mata ujian TA1 nomor 17, mengenai partial correlation from residual. Jadi soalnya berbunyi sebagai berikut. Untuk sekumpulan 6 observasi, berarti N-nya ada 6 ya. Anda melakukan 2 regresi berikut. Yang pertama adalah YI terhadap XI1, kemudian yang kedua adalah XI2 terhadap XI1. Jadi kalau kita bisa tulis di sini, ini yang pertama adalah Y versus X1, dan yang kedua adalah X2 versus X1. Jadi kita lihat ya di sini, prediktornya sama-sama ada X1. Kemudian residual dari dua regresi di atas adalah sebagai berikut, Y versus X1 maupun X2 versus X1. Kemudian, di sini informasi yang kita tahu, residual standard deviation adalah sebesar 3,102 untuk regresi 1 dan 3,371 untuk regresi 2. Hitunglah partial koefisien dari Y dan X2. Oke, jadi kita di sini intinya adalah bagaimana kita bisa mencari partial koefisien dari Y dan X2 ini kalau yang diketahui hanyalah residu atau errornya dari masing-masing persamaan regresi. Tapi kita lihat di sini juga X1 ini adalah prediktor yang sama-sama digunakan ya di dua persamaan regresi berikut. Kita bisa gunakan teori berikut. Jadi, partial correlation between X dan Y given controlling variable Z. Jadi, variable Z itu adalah prediktor yang sama-sama dipakai ya, baik untuk memprediksi Y, X maupun untuk memprediksi Y. Nah, partial correlation-nya dilambangkan seperti ini. Dan PXY ini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus korelasi. Korelasi antara apa? Antara residu EX dan EY, di mana EX ini adalah residu yang berasal dari regresi linear X dengan Z, dan EY ini adalah residu yang dihasilkan dari regresi linear antara Y dengan Z. Nah, jadi kalau berdasarkan teori ini, kita bisa tulis bahwa Y pada soal ini nanti dilambangkan dengan X besar ya. Kita coba samakan dulu istilahnya supaya nanti lebih mudah saat kita memasukkan angkanya. Kemudian tadi yang di soal ini X2, berarti ini kan Y ya, kalau dalam rumus ini gitu. Dan yang ketiga X1, ini adalah variabel yang sama-sama digunakan baik untuk regresi pertama maupun regresi kedua. Berarti ini adalah Z, ini kayak controlling variabelnya gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat di atas ini, berarti residual dari regresi pertama. Nah, ini berarti lambangnya adalah EX, kemudian residual dari regresi kedua ini dilambangkan dengan EY. Kalau mengikuti rumus di kotak ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita substitusikan saja, ini EX dan EY-nya ya, ini adalah saya copy paste gitu dari tabel yang di atas. Jadi ini tadi dari persamaan regresi yang pertama, ini yang kedua ya residunya. Kemudian untuk EX I kuadrat, ini tinggal di yang kolom ini tinggal dikuadratin, kemudian yang EY I kuadrat ini adalah dari kolom yang kedua ini dikuadratkan, kemudian EXI kali EYI adalah ini dikali ini, gitu ya. Nah, kita dapatkan semuanya, kemudian kita hitung sumnya nih. Nanti ketemu sumnya, teman-teman. Kenapa? Karena kita mau gunakan ini semua untuk mencari bentuk ini, teman-teman. Jadi, ini adalah rumus untuk mencari partial correlation-nya, gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada N, di mana N-nya ini adalah jumlah sampel ya. Berarti kalau dalam soal ini berarti N-nya 6. Karena observasinya ada 6. Nah, kemudian di sini ada akar N, juga ada akar N. Sehingga kalau atas dibagi bawah, ini akar N kali akar N jadi N, ini sebenarnya kita bisa saling cancel gitu. Jadi, yang dibutuhkan sebenarnya
partial correlation-nya ini, nanti ini menjadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal kita substitusikan aja. Yang sigma dari EX kali EY berarti 15,766 dibagi, ini berarti akar dari 38,474 dikali dengan akar dari 45,451. Nah, ini saya tuliskan ya angkanya ya, jadi teman-teman nanti bisa cocokkan dengan perhitungan di kalkulator, sehingga di sini hasilnya adalah 0,377, karena kita bulatkan ke 3 digit di belakang koma. Sehingga jawabannya adalah C, teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini memang kita harus memperkaya knowledge kita dengan rumus-rumus yang lain yang mungkin indirect ya, karena kan kita taunya residu aja gitu, dan bagaimana cara kita menghitung partial koefisien, ternyata itu bisa dicapai, ada soal yang mengakomodasi itu. Jadi dengan diketahui residu kita bisa menghitung partial correlation-nya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan saya untuk soal ini. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.